Anak laki-laki itu bersembunyi di dalam kotak. Kunci di atas secara tidak sengaja terkunci sendiri. Anak laki-laki itu berjuang seperti itu. Untuk waktu yang lama masih tidak ada pergerakan. Ternyata anak laki-laki itu ingin bermain petak umpet dengan kakeknya. Tetapi kakek bekerja pada shift malam dan sekarang dia benar-benar ingin tidur. Menanggapi keponakannya dengan melamun. Sarang kecil itu mencari cukup lama, tetapi tidak menemukan tempat untuk bersembunyi. Jadi menatap kotak kayu di samping dinding. Saat Anda masuk, jangan lupa membawa toples kertas. Tetapi kuncinya ternyata berada pada posisi yang benar ketika tutupnya ditutup. Temukan itu. Saat itu dengkuran lelaki tua itu sudah hilang digantikan tangisan cucunya. Setelah beberapa saat, suara keponakannya pun menghilang. Sampai waktu makan siang, orang tua itu bahkan tidak berpikir untuk bermain petak umpet dengan anak itu. Pada saat itu, sang menantu pulang kerja dan bertanya kepada anaknya mengapa dia belum makan. Ibu mertuanya dengan tenang menyuruhnya keluar dan bermain. Ayahnya sudah pergi mencarinya. Aku akan menelepon mereka, kamu makan dulu. Namun, pasangan itu harus menghabiskan banyak waktu mencari di jalan-jalan dan ganggang. Masih belum menemukan anak itu, menyadari ada sesuatu yang salah. Sang ayah segera pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Tepat setelah itu, ibu mertua menerima telepon dari seseorang di rumah. Tetapi setelah mendengar itu, ibu mertuanya menjadi takut. Ketika panggilan itu datang, seorang pria dan seorang wanita membawa seorang anak yang menangis ke dalam kereta. Berapa umur bayi itu? Seorang anak laki-laki berusia 5 atau 6 tahun. Ketika menantu perempuannya mendengar hal itu, dia langsung pergi ke stasiun kereta untuk bertanya-tanya. Untungnya, polisi menelepon dan mengatakan, orang di stasiun kereta itu bukan anak mereka. Cobalah bernapas dengan lembut. Tapi di mana keponakannya? Mereka mencari sepanjang sore tetapi tidak seorang pun menemukan putranya. Untuk memperluas daerah pencarian, sang ibu mertua pun keluar mencari cucunya. Meninggalkan kakek sendirian di rumah sambil menunggu polisi menelepon. Tak disangka, lelaki tua ini ternyata tukang tidur. Setelah beberapa saat dia mulai kehilangan kesadaran. Tanpa sengaja mimpi indah yang belum sempat aku selesaikan pagi ini dimulai lagi. Beberapa saat kemudian lelaki tua itu dibangunkan di rumah oleh anjingnya. Orang tua itu melihat anjing itu terus menggonggong ke kotak itu, agar bisa terus tidur. Orang tua itu mengeluarkan tulang, menuntun anjingnya keluar, lalu berniat untuk tidur lagi. Tapi aku mendengar suara jangkrik berkicau di dalam kotak. Orang tua itu mengira ia mendengar halusinasi dan tidak mempedulikannya. Namun suara jangkrik itu tak kunjung berhenti. Akhirnya ia mengikuti asal suara itu dan memeriksanya dengan teliti. Baru kemudian dapat dipastikan bahwa suara jangkrik itu berasal dari dalam kotak.